Dengarkan saya baik-baik, wahai setiap orang Kristen. Kita memuji Tuhan bukan hanya dengan setiap nyanyian yang kita naikkan setiap hari Minggu di pagi hari. Tidak. Kita memuliakan Tuhan secara khusus pada saat kita melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Kita memuliakan Dia pada saat kita menghasilkan buah di dalam kehidupan ini. Alkitab mengatakan, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita perlu menghasilkan buah-buah sesuai dengan pertobatan. Karena Kristus Yesus Tuhan kita mencari buah. Yesus tidak pernah memandang dari mana denominasi gereja kita berasal. Ya, saya sendiri dari gereja aliran karismatik. Tapi yang dicari Tuhan itu bukan alirannya. Ya, mau aliran karismatika, mau ke aliran Masehika, ya kan? Atau Katolika. Yang Tuhan cari adalah di mana kita menghasilkan buah sesuai dengan pertobatan yang kita alami di dalam Kristus. Karena kalau kita tidak menghasilkan buah sesuai dengan pertobatan yang kita alami, maka ini merupakan suatu bukti bahwa kita benar-benar tidak mengenal Tuhan. Di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-21 ada kelompok orang yang datang kepada Allah. Dan mereka mulai berseru, Allah, Allah, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Bukankah kami melakukan yang namanya mujizat demi namamu? Kami mengusir setan demi namamu. Kemudian Yesus pun berkata kepada mereka bahwa enyalah kalian karena kalian adalah para pembuat kejahatan. Yesus tidak mengenal mereka. Kenapa? Karena pengakuan dari orang-orang ini tidak sejalan dengan kelakuan mereka. Jadi biarkan pengakuan kita sejalan dengan kelakuan kita. Karena Yesus mengatakan barang siapa mengasihi aku, barang siapa percaya bahwa aku adalah Tuhan, maka dia akan melakukan perintah-perintahku. Tuhan tidak mencari karunia-karunia, tapi Tuhan mencari buah-buah roh. Saya sendiri katakan tadi, saya berasal dari gereja aliran karismatik. Dan kadang-kadang saya memperhatikan ini ya, bahwa orang-orang yang berada dalam aliran karismatik kadang-kadang memandang remeh dengan aliran-aliran yang lain. Maksud saya aliran Kristen yang lain. Kenapa? Karena mereka berpikir bahwa mereka punya karunia sementara yang lain tidak punya karunia. Saudara, Tuhan tidak mencari orang-orang yang punya karunia. Kenapa? Karena setiap karunia yang kita miliki dalam hidup ini adalah pemberian Allah. Untuk apa Allah mencari sesuatu yang merupakan pemberiannya sendiri? Untuk apa dia mencari sesuatu yang dia tahu ada dalam diri setiap kita? Bukan berarti bahwa karunia-karunia itu tidak penting, tidak. Sebagai pendeta saya menyadari sungguh, benar-benar menyadari sungguh bahwa setiap karunia yang Tuhan berikan itu sangat penting. Kalau saudara membaca ayat di mana ketika murid-murid itu berdoa sebelum mereka memulai pelayanan menggantikan Yesus yang telah naik ke surga, mereka berdoa sambil berkata, Tuhan, lakukanlah perbuatan-perbuatan yang ajaib. Ulurkanlah tanganmu dan lakukanlah perbuatan-perbuatanmu yang ajaib supaya orang-orang ini percaya. Ya, karunia demi karunia itu sangat penting dalam sebuah pelayanan. Tapi saudara perlu memperhatikan tanda dari orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus bukan hanya dia berkarunia. Tanda yang paling sejati dari mereka yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah dalam hidup mereka menghasilkan buah-buah roh. Dan apakah buah roh itu? Jelas dalam Galatia pasal yang ke-5 dikatakan di sana ayat yang ke-22. Tetapi buah roh yaitu kasih, damai sejahtera, sukacita, kemurahan, kesabaran, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ini adalah buah-buah roh yang harus kita miliki dalam kehidupan setiap kita, tanda bahwa kita mengenal Yesus Kristus. Saya berdoa biar ketika firman Tuhan disampaikan kepada setiap saudara, ini benar-benar merasuki hatimu, sehingga engkau menjadi pribadi-pribadi yang hidup benar di hadapan Allah, sesuai dengan iman dan pengharapanmu di dalam Kristus Yesus. Kalau kita membaca kisah di mana Yesus mengutuk pohon ara, berapa banyak di antara Bapak Ibu yang pernah membaca kisah ini dalam Alkitab? Ya, saya berharap saudara membaca ini ya. Ketika Yesus mengutuk pohon ara, ini merupakan sebuah perumpamaan yang diperagakan. Karena di dalam Alkitab itu ada perumpamaan yang diceritakan, ada perumpamaan yang diperagakan. Jadi kita harus tahu persis agar kita tidak salah di dalam menafsirkan atau memahami Alkitab. Karena ada begitu banyak orang di luar sana yang berkata kepada saya, Pak Pendeta, katanya Yesus itu maha tahu. Kalau Yesus itu maha tahu, kenapa Yesus harus cari buah dari pohon ara yang tidak berbuah? Kalau dia maha tahu, seharusnya dia tahu bahwa pohon ara itu tidak berbuah, sehingga dia tidak perlu datang ke sana dan mencari buahnya. Nah, saya katakan, kalian mengatakan demikian karena kalian tidak memahami Alkitab. Alkitab tidak boleh sembarang ditafsirkan.
Alkitab ada langkah-langkah tertentu untuk menafsirkan Alkitab. Namanya ilmu hermeneutika, saudara-saudara ya. Dan salah satu cara membaca Alkitab, kita perlu membedakan mana yang merupakan perumpamaan yang diceritakan dan mana perumpamaan yang diperagakan. Jadi pada saat Yesus mencari buah dari pohon ara yang tidak berbuah, ini merupakan salah satu contoh dari perumpamaan yang diperagakan. Karena pohon ara ini merupakan lambang daripada orang Israel. Ketika Yesus mencari buah di sana, sama seperti Yesus mengharapkan buah di tengah-tengah orang Israel. Sehingga ketika dia tidak mendapatkan buah, maka pada akhirnya pohon itu dikutuk oleh Yesus. Kemudian murid-muridnya bertanya kepadanya, "Guru, pohon ara yang telah engkau kutuk itu benar-benar mati, benar-benar terkutuk." Kemudian Yesus pun mengatakan, "Kalau kalian tidak berbuah, tidak menghasilkan buah, maka kalian akan bernasib sama seperti pohon ara ini." Demikian pula setiap kita, Bapak Ibu, Yesus mengharapkan buah dalam kehidupan setiap kita. Kenapa? Karena Dia telah memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan dalam kehidupan ini untuk berbuah. Itulah sebabnya Dia mengharapkan buah. Maka sebagai orang-orang percaya, jangan hanya punya iman di dalam hati, tapi juga punya iman di dalam perbuatan kita. Artinya, biar setiap kelakuan kita sejalan dengan pengakuan kita. Dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-8, Alkitab mengatakan, "Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku." Jadi Bapa di sorga dipermuliakan, dan kita akan benar-benar menjadi murid Kristus apabila kita berbuah banyak. Maka mari kita terus berbuat baik di dalam kehidupan ini. Meskipun mungkin ada tantangan, ada rintangan di dalamnya, tetaplah lakukan apa yang baik. Meskipun mungkin engkau dihinakan, meskipun mungkin engkau direndahkan, meskipun mungkin engkau dipandang sebelah mata, jadilah pribadi-pribadi yang tetap mengamalkan kebenaran firman Tuhan. Karena dengan cara yang demikian kita mempermuliakan Allah, dan dengan cara yang demikian kita menjadi murid-murid Kristus. Dengarkan saya baik-baik, wahai setiap orang Kristen. Kita memuji Tuhan bukan hanya dengan setiap nyanyian yang kita naikkan setiap hari Minggu di pagi hari. Tidak. Kita memuliakan Tuhan secara khusus pada saat kita melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Kita memuliakan Dia pada saat kita menghasilkan buah di dalam kehidupan ini. Yang mengerti sama-sama katakan amin. Haleluya. Tuhan mengharapkan setiap kita menghasilkan buah. Maka muncul pertanyaan. Ada yang bertanya, "Pak Pendeta, kalau begitu kenapa ada begitu banyak orang percaya yang tidak berbuah?" Maka saya katakan, banyak orang percaya tidak berbuah karena banyak orang percaya yang hidup di dalam dosa. Maka kita perlu mengalahkan yang namanya godaan dosa. Dan Bapak Ibu, mengalahkan godaan dosa bukanlah sebuah perkara yang tidak mungkin. Itu bukan sebuah fantasi. Ada seorang pendengar yang memberikan komentar kepada saya. Dia berkata, tidak mungkin ada seorang pun yang bisa mengalahkan dosa dan hawa nafsu. Saya katakan, bagi mereka yang di luar Kristus, tidak mungkin bagi mereka untuk hidup dalam kebenaran. Tapi bagi mereka yang hidup dalam Kristus adalah sesuatu yang mungkin untuk hidup dalam kebenaran. Karena di dalam Kristus bukan hanya ada yang namanya larangan-larangan untuk dijauhi oleh umat manusia, tidak. Tetapi di dalam Kristus juga ada kekuatan bagi setiap kita untuk melakukan apapun yang diperintahkan Tuhan di dalam kehidupan saya dan saudara. Kalau kita melihat di dalam Kejadian pasal 4 ayat 7, dikatakan dengan jelas di sana bahwa dosa sangat menggoda kita, tetapi kita harus berkuasa atasnya. Ya, dosa memang menggoda manusia. Dosa benar-benar membuat manusia itu tergoda. Tetapi orang-orang yang ada dalam Kristus Yesus harus mengalahkan setiap godaan dosa itu. Kenapa? Karena ada Tuhan di dalam hati setiap kita. Jadi mengalahkan dosa bukanlah sesuatu yang mustahil. Mengalahkan hawa nafsu bukanlah sesuatu yang tidak mungkin. Ada Tuhan di dalam kita yang memampukan kita untuk hidup dalam kebenaran.